bersyukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami menyerahkan, mempersembahkan doa malam kami. Tuhan yang terus memberikan berkat, tuntunan, memimpin kami semua. Sehingga semua yang kami persembahkan ini menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua Masiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Terus kami mengingatkan bahwa doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan dari saudara seiman yang ingin supaya kami menjawabnya, silakan dikirimkan kepada kami. Nanti akan coba kami jawab dan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan doa malam juga seringkali ditujukan juga untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita hidup ini, sehingga kita tidak salah langkah. Nah, seperti sore hari ini, kami masih ingin melanjutkan menjawab pertanyaan dari Saudara Dewa Ayu Nyoman Erisanti di Pemalang, saudara-saudara sekalian. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan Amsal 16 ayat yang ketiga? Nah, saudara, kita sudah menjawab ini kali yang ketiga ya. Jadi yang bagian pertama dan bagian kedua sudah kami jawab. Jadi artinya kami sudah mencoba menjawabnya 2 kali. Nah, nanti kita sedikit tinjau ulang. Tapi mari kita baca dulu Amsal pasal 16 pada ayat yang ketiga, yaitu ayat yang ditanyakan oleh penanya. Amsal pasal 16 ayat yang ketiga, firman Tuhan bunyinya demikian, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Nah, ini pertanyaan dari Nanda Eri. Dan kami sudah menjawab. Jawaban dulu yang pertama adalah kembali mengingat dan mencermati kitab Amsal. Ya, saya mengajak untuk memahami apa itu kitab Amsal. Kitab Amsal itu termasuk kitab-kitab orang berhikmat. Jadi Perjanjian Lama kalau diteliti isinya adalah memuat tentang hukum-hukum Tuhan, kemudian perkataan dan kisah para nabi, kemudian kitab-kitab hikmat, saudara. Nah, kitab Amsal ini berupa kitab hikmat dan wujudnya berupa puisi. Makanya kadang-kadang ayat di atasnya dengan ayat di bawahnya itu tidak ada kaitannya. Ya, itu dimungkinkan berbeda bait seperti itu ya, karena wujudnya puisi. Nah, kemudian yang berikutnya kami sudah menjawab kepada penanya khususnya supaya mempercayai janji Tuhan, percaya kepada janji-janji Tuhan. Jadi kalau kita sudah beriman ya, percaya bahwa Tuhan itu ada, dan kita sebagai orang beriman itu percaya kepada firman Tuhan, maka yang dijanjikan Tuhan melalui firman-Nya itu kita percaya, dan apa yang diperintahkan serta yang dilarang oleh Tuhan itu kita hidupi. Yang dilarang tidak kita lakukan, yang disuruh kita lakukan gitu ya. Dan janji-janjinya kita percaya dan kita terima, seperti itu. Nah, saya sudah menyampaikan juga beberapa contoh dalam Perjanjian Lama
Tapi sekarang ini saya ingin mengajak lagi, khususnya bagi penanya, untuk memperdalam khususnya dalam hidup kita sekarang. Ya. Jadi kalau kita belajar mempercayai janji-janji Tuhan, maka ada contoh-contoh yang sudah saya sampaikan kemarin, yaitu kitab Yunus. Ya. Kalau dihubungkan dengan firman Tuhan yang berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Ini kan perintah. Kemudian janjinya, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ini janji Tuhan. Makanya kitab suci disebut kitab perjanjian. Dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi itu disebut perjanjian lama. Kemudian kitab Matius sampai kitab Wahyu disebut perjanjian baru. Isinya penuh dengan janji. Ya, oleh karena itu, nah mari kita mempercayai janji-janji Tuhan ini. Nah, saya ingin menekankan mengenai menghidupi firman ini dulu, ya. Karena saya khawatir ada saudara-saudara yang memiliki asumsi ini kan Amsal pasal 16 ayat 3 ini sudah cukup jelas. Kalimatnya bunyinya, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Itu kan tidak perlu dipertanyakan, ya tinggal melakukan saja gitu loh. Tidak ada yang sulit di situ. Tetapi bagi orang-orang tertentu banyak menimbulkan pertanyaan hal ini. Memang seperti itu? Nah gitu loh. Nah itu sebabnya maka pada kedua jawaban kami yang lalu, 2 kali kami menjawab, fokusnya kami mengajak supaya penanya itu memiliki iman yang teguh, memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iman itu artinya percaya. Nah, kita percaya kepada sesuatu atau sebuah pribadi yang tidak bisa kita lihat. Tuhan itu tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Ya, pada umumnya, kecuali Tuhan memperlihatkan diri. Ya, itu ada kalanya Tuhan memperlihatkan diri. Seperti itu. Nah, sehingga kita ini sekarang disebut orang beriman. Artinya beriman itu percaya kepada sesuatu yang tidak tampak tetapi ada. Dipercaya yang dipercaya itu adalah ada, seperti itu. Nah, sehingga kalau iman kita sudah sampai di situ, maka nanti baru Amsal 16 ayat 3 ini mudah dimengerti. Saya kemarin memberikan contoh-contoh, ya, contohnya Yunus, juga di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 7 itu dikatakan bahwa para rasul ingin melakukan pekerjaan Tuhan loh, itu mau memberitakan kabar keselamatan. Tapi di sana dicatat di Kisah Para Rasul, Roh Yesus melarang kami. Nah, itu artinya Tuhan tidak mengizinkan hal itu terjadi. Manusia merencanakan, tetapi yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Nah, gitu loh. Nah, ini pada zaman kini saya pernah mendengar kesaksian, ada seorang rekan hamba Tuhan yang kami undang untuk membagi firman di tempat pelayanan kami, lalu dia menceritakan salah satu jemaat yang digembalakannya. Salah satu jemaat yang digembalakan itu berkata begini, saya mau memulai bisnis, Pak Pendeta, tapi saya tidak tahu bisnis apa yang harus kami lakukan. Nah, lalu seperti biasa, ya kalau begitu sebagai orang beriman berdoa, tanya kepada Tuhan. Ya, bisnis apa? Nah ini yang namanya kita punya rencana, lalu rencana itu diserahkan kepada Tuhan, didoakan begitu. Dan dalam doa itu kalau orang sudah terbiasa dan imannya sampai kepada doa yang sungguh-sungguh berkomunikasi dengan Tuhan,
Doa itu bukan hanya meminta tetapi juga mendengar suara Tuhan. Atau tepatnya sebetulnya mengerti kehendak Tuhan. Nah, oleh karena itu maka kemudian orang tersebut mencari di firman Tuhan. Lalu dijumpai bahwa pada hari-hari terakhir akan terjadi orang banyak makan minum, kawin dan mengawinkan, seperti itu. Jadi ada ayat yang bunyinya seperti itu. Orang ini mau berbisnis, tapi tidak tahu harus bisnis apa gitu. Memulai usaha apa. Mungkin yang didapati salah satunya karena ayat yang mengatakan bahwa zaman akhir banyak orang akan makan minum itu nanti ada beberapa bagian Alkitab. Saya mencarinya mungkin ada di Lukas pasal 17 ayat 26. Bunyinya begini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Jadi mendekati zaman akhir. Ayat 27 dari Lukas 17. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Nah, jadi ayat ini menyatakan bahwa akhir zaman kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali itu mirip zamannya Nuh. Banyak orang nanti akan makan, minum, kawin dan dikawinkan, begitu. Ya. Nah, kemudian orang yang memulai bisnis ini datang lagi kepada gembala jemaat yang menggembalakannya. Dia berkata begini, saya mau berpegang kepada ayat firman Tuhan ini. Jadi saya belum tahu mau memulai usaha apa, tapi firman Tuhan memberitahukan bahwa mendekati zaman akhir nanti banyak orang akan makan minum, kawin dan dikawinkan. Nah, oleh karena itu saya ingin mengadakan usaha properti pernikahan. Jadi rupanya mulai dari menyewakan tenda pernikahan itu ya, teratak itu loh, ya, rumah-rumahan untuk tambahan di halaman biasanya seperti itu, juga peralatan untuk masak, peralatan perkawinan dan seterusnya itu. Nah, jadi pokoknya menyediakan fasilitas yang disewakan untuk perkawinan itu. Lalu akhirnya benar kesaksian dari Pak Gembala ini di tengah-tengah khotbahnya beliau menyampaikan bahwa jemaatnya itu berhasil menjadi pengusaha properti perkawinan. Nah, kemungkinan kalau sekarang ya sudah diperluas ya pada zaman sekarang ini. Ini saya dengarkan beberapa puluh tahun yang lalu, saudara. Kalau zaman sekarang mungkin sudah diperluas, dia menjadi WO, wedding organizer, mungkin seperti itu. Ya, jadi usahanya berkembang pesat. Karena apa? Karena menyerahkan rencananya kepada Tuhan. Ya, ini saya sampaikan kepada penanya, Saudara Dewa Ayu Nyoman Erisanti. Menyerahkan rencana kepada Tuhan itu seperti itu. Saya juga teringat ketika membaca buku judulnya Dimensi Keempat. Ada banyak orang yang sudah membaca buku itu yang ditulis oleh David Yonggi Cho, atau dulu masih pakai nama Paul Yonggi Cho itu ya, di Korea. Dia juga menceritakan jemaatnya. Jadi mirip, mau usaha tapi tidak tahu harus usaha apa. Tapi kemudian datang lagi kepada Pak David Yonggi Cho dan berkata, kok kitab suci berkata supaya kita menjadi garam dunia? Karena itu saya mau bisnis garam. Seperti itu. Dan benar, ketika dia bisnis garam, dia menjadi juragan garam yang besar. Bahkan sampai Pak David Yonggi Cho mengatakan kalau dia pelayanan di luar negeri, itu yang menyumbang untuk membiayai adalah orang yang menjadi juragan garam itu. Dan orang itu imannya memang handal, percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Nah, jadi intinya di sini, kalau iman kita sudah percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kalau level iman kita atau ukuran iman kita, saya pakai istilah ukuran iman, itu sudah sampai di situ, maka orang berhubungan dengan Tuhan itu
bukan sesuatu yang aneh atau bukan sesuatu yang sulit. Orang berkomunikasi dengan Tuhan, menyerahkan rencana-rencana kepada Tuhan dan seterusnya. Ya, jadi orang jadi bergaul karib dengan Tuhan. Yaitu sering saya katakan untuk saya sendiri, saya setiap mau melangkah itu saya serahkan kepada Tuhan. Mbak Eri. Jadi saya mau keluar rumah itu walaupun hanya ke tetangga sebelah. Sering seperti itu. Tapi saya berhenti dulu berdoa dan Tuhan saya berdoa, Tuhan saya mau ke tetangga sebelah. Mohon Tuhan ingat, Tuhan berkati, Tuhan tuntun, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Kalau saya doanya biasanya semacam itu. Wah, ini kalau dijelaskan bisa banyak ini. Ya. Tapi itulah orang yang bergantung kepada Tuhan. Nah, dalam buku Dimensi Keempat itu dijelaskan juragan garam itu sempat memiliki gudang untuk menyimpan garamnya. Itu banyak, gede-gede katanya begitu. Tapi satu ketika tempat itu dilanda banjir. Sehingga karena dilanda banjir, Pak Gembala memiliki asumsi, waduh, ini garam ini mencair semua kan gitu. Ya. Lalu dia pagi-pagi hari pertama dia ingin menengok jemaat itu. Dari rumah Pak Gembala ini sudah berkata, wah ini orang bisa gila ini. Karena apa? Semua dagangannya kan hancur. Jadi air gitu. Ya. Tapi ketika Pak Gembala sampai di sana, ternyata juragan garam itu sedang bersih-bersih dan tetap berkata, kami bersyukur kepada Tuhan. Karena semuanya ini dari Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, ya seperti biasa kami manusia berusaha. Dan kami akan tetap melanjutkan usaha ini. Ini bukan berarti Tuhan tidak berkenan, tetapi ini bagian dari yang harus menjadi tugas kami manusia. Kami tetap bersyukur, dikatakan begitu. Dan dia tetap memuji-muji Tuhan sambil bersih-bersih, itu dikatakan semacam itu. Nah, jadi intinya Amsal pasal 16 ayat yang ketiga ini menyerahkan segala sesuatu itu bagi orang beriman merupakan kewajiban, Mbak Eri. Jadi kalau imannya kepada Tuhan sudah sungguh-sungguh, hidup kita itu wajib bergantung kepada Tuhan. Nah, adapun cara-caranya bergantung ya dalam doa dan dalam perbuatan, dalam prinsip hati seperti itu. Kalau prinsip hati seperti itu, makanya yang saya hidupi dalam hidup saya, kalau saya mau bepergian, saya sudah berdoa menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, hati saya mantap. Tapi kalau sekali waktu lupa berdoa, itu saudara ya, wah itu seperti ada sesuatu yang belum lengkap, ada sesuatu yang hilang begitu. Nah, makanya kadang-kadang, tapi jarang sekali ini, kami keluar rumah belum berdoa misalnya, wah harus kalau naik kendaraan ya harus berhenti di tepi jalan dan berdoa. Minta kepada Tuhan, menyerahkan perjalanan saat itu kepada Tuhan untuk Tuhan pimpin. Nah itulah artinya bergantung kepada Tuhan. Saya mencoba menjawab sampai di sini. Saya berharap pertanyaan ini sudah terjawab. Jadi nilai yang bisa saya impartasikan dalam perenungan singkat ini kira-kira bunyinya begini. Orang beriman yang sungguh-sungguh semestinya hidup bergantung kepada Tuhan. Termasuk segala rencana harus diserahkan kepada kehendak Tuhan. Maka segala rencana akan berhasil seperti yang dijanjikannya. Begitu. Ya. Saya ulangi. Orang beriman yang sungguh-sungguh semestinya hidup bergantung kepada Tuhan, termasuk segala rencana harus diserahkan kepada kehendak Tuhan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita akhiri dengan doa. Kita tutup dengan doa, kita melayani Tuhan dengan doa.
dan kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripada-Mu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagi-Mu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, dan terus kami memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari, live streamingnya pada jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ada juga doa pagi yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu, setiap jam 5 pagi, hanya temanya berbeda. Yang doa pagi lebih lama waktunya dan doanya lebih rinci. Kalau doa malam menjawab pertanyaan dan fokusnya kepada renungannya, gitu ya. Terima kasih kepada semua yang setia mengikuti dan mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan berkati. Amin.